Selamat datang kembali di Simple Trend. Seperti biasa, per minggu ini saya akan bahas kembali market outlook dari tanggal 10 hingga tanggal 15. Ya. Mari kita analisa kembali dan semoga apa yang kita analisa bisa sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Pertama-tama seperti biasa, kita analisa di XAUUSD atau gold. Masih ingat? Di minggu kemarin saya membahas tentang emas, bahwa emas ini bisa ditarik trendline, dan dari garis trendline ini bisa mengambil tindakan ataupun posisi ya, berupa bounce maupun break. Dan ternyata memang bahwa dari penarikan yang saya lakukan itu dia bounce kembali dan kembali naik. Nah, walaupun ada sempat harganya turun dan di area support dia tertahan dan kembali ke naik ya. Nah, untuk minggu ini terutama di hari Senin akan terjadi gap. Nah, ada kemungkinan terjadi gap ya, karena data NFP Jumat lalu menunjukkan bahwa datanya memang turun, namun tidak istilahnya tidak sampai membuat dolar pun tertekan, masih seimbang. Namun ada prediksi bahwa emas akan mengalami gap. Nah, gapnya ini kemungkinan dia akan berada di area ini terjauh di 1953-58 ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya ada yang menarik traders. Nah, kalaupun kita tarik nih ya, garis horizontal ini ya, ada angka 2031. Nah, dan dia tertahan lalu kembali turun seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, ada satu hal yang membuat kita penasaran jika misalnya kita pindah ke time frame D1. Dan ternyata gold memang tertahan mendekati area resisten tahun nih, kita bisa lihat di sini area resisten tahun 2022 di 8 Maret 2002. Nah, bisa dilihat kan ya. Nah, memang sempat naik, namun mendekati, namun tertahan dan kembali lagi turun. Nah, jikapun kita zoom lagi, nah ada apa nih? Bisa tebak? Ya, doji ya. Nah, ini salah satu candle doji, yang artinya jika ini muncul di ujung tren, biasanya akan terjadi reversal. Ada kemungkinan minggu ini emas akan kembali turun ya. Sampai mana? Nah, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, ada kemungkinan penurunan pun di area ini. Jikapun terjadi gap, masih di area ini, dan apabila terjadi penembusan di area ini pun, emas ada kemungkinan untuk kembali turun paling jauh ke 1807 ya. Dan kita coba titik-titik kembali area-area yang kemungkinan menjadi supportnya. Oke, area ini ya, bisa dilihat di area 188528. Trader bisa ambil tindakan jika memang terus menyentuh ini, tunggu kembali sinyal apakah dia akan bounce maupun break. Paling jauh penurunan di 1812. Adapun jika kita kembali menarik garis trendline yang baru ya, nah seperti ini misalnya, oke ya, ada kemungkinan gold akan bounce di area ini, yang dimana dia akan bergerak seperti ini. Oke, kita tandain lagi di area berapa ini? Nah, 1968,60. Jadi tandain aja. Jika memang dalam indikator yang traders gunakan memberikan sinyal buy di area ini, jangan ragu untuk ambil open posisi.
dan SL-nya pun sedikit kecil, misalnya dari 1968 ke 1953 seperti itu. Oke, ya tandain aja beberapa titik yang bisa dijadikan acuan untuk open posisi. Apalagi ini besar. Tadi di D1 ada apa? Ada doji. Oke, nah, kembali lagi ke 4. Ada kemungkinan memang akan turun. Oke, lanjut lagi kembali lagi di euro. Nah, untuk euro sendiri sepertinya tidak ada perubahan dari analisa sebelumnya ya. Jika kita tarik area ini masih dijajar oleh trendline. Dan jika pun kita pakai Fibonacci ya masih ya di area yang sebelumnya 2 minggu yang lalu yang pernah saya bilang bahwa ada pergerakan bounce di sini. Oke. Minggu kemarin ini sama ya. Selalu. Dan ditahan di area trendline-nya. Oke. Simpelnya sih untuk euro masih di area usahakan untuk ambil posisi di area-area trend line-nya ya. Misalnya di area ini 1.090.028 itu traders bisa ambil sell jika memang tembus ke di bawah ini. Ada kemungkinan penembusan ini hingga ke sini dulu. Oke, di sini. Nah, adapun bounce-nya dia dari sini ke sini paling jauh. Jadi untuk euro sendiri ini cukup mudah. Kita ikutin aja trend line-nya. Tinggal cari aja bounce atau break-nya. Jika bounce itu konsisten untuk searah dengan tren, jika break kita reversal, kita langsung bisa ambil sell di sini. Oke, nggak cukup sederhana ya untuk euro USD sendiri. Jikapun ya seperti biasa break and bounce trading, oke? Di area ini kuncinya. Ya, ditarik trend line seperti ini. Oke, sip, tandain aja ya. Lanjut lagi ke untuk GBP USD sendiri kayaknya nggak ada yang berubah dari minggu kemarin ya, bahkan lebih mirip euro dengan euro USD. Ya, untuk GBP USD sendiri atau sterling kayaknya udah nggak jauh beda dari euro maupun SAU. Tinggal konsisten aja nih kita ikutin area trend lainnya. Dan di sini kita bisa lihat area level kunci di mana jika memang terjadi bounce kita bisa ambil buy dengan target di sini, dan jika break bisa target di sini. Tapi ada yang menarik sebenarnya tuh. Ini agak lebih mirip dari XAU. Nah, coba kita lihat ya. Saya penasaran juga. Apakah ini mendekati level resisten sebelum-sebelumnya atau tidak? Kita lihat. Oke, ternyata memang agak jauh ya. Di sini ada resisten, tapi di sini ada yang lebih menarik lagi. Kalau kita tarik di sini, ternyata area ini adalah area level kunci, ya, yang dimana sebelum-sebelumnya dia sudah tertahan hampir 3 kali, bukan hampir lagi, 3 kali bahkan ya, 1, 2, 3, dan jika keempat kali lagi kemungkinan jika di break dia akan ke sini ya. Nah, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi ya, dan memang ternyata ada kemungkinan harga bergerak turun ke area ini dengan ini ya, istilahnya ada penembusan level-level yang harus dilewati dulu. Nah, jika memang ternyata setelah 3 kali ditahan oleh resisten sebelum-sebelumnya, ada kemungkinan juga jika ada penembusan harga ini
dia akan jauh lebih naik lagi dan kemungkinan dia berada di area ini ya, ke sini nih, di area resisten di 1.27256 ya. Jadi akan lebih jauh lagi jika memang ternyata sudah capek tertahan 3 kali, yang keempatnya di break aja lah seperti itu. Nah kalau memang bakal tertahan lagi, ada kemungkinan yang tinggi di mana dia akan turun ke hingga ini, oke? Ya di sini lah, nah, yang sini, ya. Oke, nah sebenarnya sederhana ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini aja, kalau misalnya nih kita bayangkan harga GBP itu beneran break di sini. Level ini tembus, dia bisa turun lagi di sini. Level ini ditembus, bisa turun lagi di sini. Even level ini tembus dan dia ada konfirmasi sinyal bounce atau buy, kita bisa buy di sini. Jadi tinggal traders tentuin aja level mana aja yang misalnya valid ada menunjukkan bounce or breaknya. Nah ini level-level kuncinya bisa dilihat ya. Yang namanya trading itu kita tinggal tunggu mana yang valid kita ikutin, yang gak valid jangan dipaksain. Kalau misalnya udah break ternyata dia malah balik lagi ke area yang sama, ya udah mau tunggu SL silahkan atau ambil keputusan langsung cut loss. Simple itu. Jadi kebanyakan traders yang loss itu adalah ketika udah tahu sinyalnya gagal, malah membiarkan dan memberikan harapan bahwa harga akan sampai ke TP. Nah, itu simple tips minggu ini ya. Jangan pernah memaksakan. Jika memang sinyal yang tadinya sudah menunjukkan kevalidan yang cukup, malah berbalik. Lebih baik daripada menggunakan menunggu sampai SL, ambil keputusan aja, cut loss. Jangan memberikan harapan. Tapi jika memang traders memang konsisten dengan SL-nya, ya udah, nggak apa-apa, stay aja. Karena memang yang namanya market itu kita tidak bisa tahu yang pastinya seperti apa. Kalau yang pasti saya nggak akan istilahnya buka akun YouTube juga ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke YNZD-USD alias New Zealand alias Kiwi. Kayaknya mah nggak jauh beda, kayaknya pola-polanya ya begitu-begitu aja ya. Tinggal ikutin aja. Kalau misalnya di area level ini ternyata menunjukkan ada sinyal untuk buy dan ternyata bounce validnya, kita bisa ambil ya posisi ya buy dan dengan target paling jauh di area ini. Oke. Dan jika pun break, wah ini mantap banget sih sebenarnya. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Jadi ada penembusan berkali-kali jika memang ada bounce or break. Gak jauh beda dari yang GBP USD, mungkin level-level ini bisa jadi acuan untuk bounce or break trading. Jadi teman-teman gak usah ambil pusing kalau indikator yang traders gunakan ternyata di area level-level ini menunjukkan area bounce atau buy, jangan ragu untuk beli. Buy, posisi buy maksudnya. Dan jika pun break, kita udah ikutin aja. Seperti itu, oke? Jadi memang gak jauh beda dari minggu-minggu sebelumnya yang pernah kita bahas. Tinggal ikutin trendline-nya aja, oke? Karena saya lihat tidak ada pola-pola tertentu yang harus dilihat seperti ini nih, gitu ya. Nah ini pun kalau misalnya dari jarak yang jauh banget dan ternyata
biasa area golden ratio menjadi penentu. Nah, ini sudah melewati area golden ratio dan ternyata dia tembus turun, ya. Setiap area golden ratio lihat nih, dia turun. Nah, ini yang besarnya hampir ditembus, namun kembali turun. Nah, kemungkinan memang paling jauh ini di sini. Oke, nah jika ditarik area golden ratio, ternyata ya area ini jika memang ini udah ditembus 1, 2 dan ada kemungkinan dia turun karena nih kalau dilihat nih dari tarik dari atas ke bawah ini setiap memasuki area golden ratio dia kembali turun. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan hampir tembus break namun tidak jadi. 8 kembali turun lagi dan jika ditarik trendline ini ada level kunci di area 0.62466 dan kemungkinan dia bisa bergerak ke sini. Oke. Simpel banget ya. Kalau kita udah tahu istilahnya area-areanya ya tinggal putusin aja mau break or bounce. Sinyalnya menunjukkan buy, tinggal ikutin buy apakah berada di area yang sekiranya tepat kita ikutin. Kalau enggak ya udah. Oke, untuk TPSL sendiri bisa trader cari di support resisten terdekat atau sesuaikan dengan budget kalian. Oke, untuk USD Kanadian nampaknya ada perubahan ya. Yang semula masih ingat kan? Yang saya bilang kalau USD Kanadian kita tarik channel dan ternyata memang kemarin masih ingat nggak tembus di sini. Dia akan melanjutkan penurunan dan selamat bagi yang udah ngikutin ambil sell di breakout ini ya. Nah ternyata di sini kita lihat untuk minggu ini kita bisa lihat ada area yang dimana beberapa kali harga tertahan maupun bounce. Nah kalau misalnya dari sini sih ada kemungkinan ya seperti ini ya. Nah, kalau tren turunnya, seperti ini. Oke, simpel banget. Untuk misalnya dia break di sini, kita cukup targetin di sini aja di area ini. Nah, oke. Dan untuk dia bounce, TP-nya di sini aja cukup. Nah udah enak kan kalau misalnya kita bisa lihat potensinya dengan baik. Tinggal tentuin aja harus apa. Oke, lanjut lagi gak seberlama-lama ke USD Swiss. Untuk USD Swiss sendiri saya sih simpel ya. Udah ditarik trendline dari atas pun ini kita tinggal ikutin aja area-area dimana trend lainnya akan bounce ya. Cuman ada yang menarik sunnya di sini di pergerakan kecil ini ada sideway kecil. Nah sideway kecil ini bisa kita lihat di sini. Oke, wih gede banget. Kecil lagi, nah seperti itu. Oke, jadi area ini bisa traders tandain bahwa ada kemungkinan dia bergerak zigzag dulu seperti ini. Ya, jikapun ada penurunan di area ini dia akan kembali turun lebih jauh lagi. Nah, karena ada di sini, saya menjadi penasaran nih. Oke, nampaknya kayak emas lagi. Kita bisa lihat di time frame D1 dan ternyata ada area yang menarik. Yang menarik sangat di area ini nih. Oke. Nah, ternyata shadow-nya menyentuh ini dia kembali naik lagi. Ada kemungkinan besarnya pergerakan
Swiss ini akan bounce seperti ini. Oke. Jika ada penembusan lagi di sini, paling jauh ya turun dari sini aja ke 0.89152. Tapi ada kemungkinan dia pun akan naik dari sini pun naik lagi seperti itu. Oke, kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, oke ya. Nah, kita tandain dulu nih berapa aja. Oke. Pertama-tama di area 0.950 dan 0.89512. Itu ada titik-titik area kunci atau area support besar di mana trader bisa ambil kesempatan jika memang ada sinyal yang valid di sana. Oke. Ya, lanjut lagi ke Ninja alias Yen. Oke, untuk USD yang sendiri alias Ninja ini cukup simpel ya. Masih ingat nggak bahwa Yen ini kuncinya adalah di trendline ini, dan kita benar kan? Ketika ada bounce break maksudnya dia akan tembus, dan ternyata di area resisten dia kembali lagi, dan di area supportnya lagi dia ada pemantulan di sini. Oke. Nah, sebenarnya ada yang lebih menarik sih daripada garis trendline yang sebelumnya saya buat. Seperti biasa, cara saya trading itu memang menggunakan imajinasi. Imajinasi bahwa ke depan tuh pergerakannya seperti apa sih? Akan membentuk apa sih? Nah, saya lihat ternyata di sini ada potensi bearish ya, rising wedge, oke? Seperti apa? Nah, ini. Nah, ada kemungkinan harga akan naik ke area ini, tertahan kembali, mantul ke sini lagi, balik lagi sini, bounce lagi, dia naik lagi sini, dan mungkin saja setelah dari sini dia seperti ini. Oke. Dan terjadilah bearish rising wedge yang sempurna seperti itu. Tapi tetap level kunci untuk ambil posisinya adalah di area-area resisten maupun support ini. Dan kalau traders tarik trendline ya berarti level kuncinya di sini dan di sini bisa untuk ambil buy atau sell jika dibeli seperti itu. Oke, tapi yang menarik adalah di sini saya melihat ada potensi bearish rising wedge. Oke. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke Aussie USD. Untuk Aussie USD sendiri sepertinya nggak ada perubahan yang signifikan dari analisa sebelum-sebelumnya. Kayaknya Aussie USD masih mengikuti trendline channel ini. Oke, dan nggak usah panjang lebar di level-level ini. Traders bisa ambil posisi jika memang ada valid bounce, dan bounce terusnya. Jadi ikutin trendline channelnya aja ya. Nggak ada yang berubah juga soalnya. Dan tinggal ikutin aja. Jika memang ada break ya tinggal ambil sellnya di area ini dan targetnya di sini. Oke. Jadi untuk Aussie USD sendiri misalnya cukup ikutin trendline seperti sebelum-sebelumnya. Agak tembus sedikit ya nggak apa-apa. Apakah dia akan menembus lagi di level resisten ini atau tidak? Ya, kita lihat aja. Apakah di 10 sampai tanggal 15 ini ya Aussie USD bakal seperti ini atau dia berubah? Oke. Tinggal ikutin aja mana yang valid. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih untuk minggu ini. Semoga apa yang jadi analisa Simple Trade bisa bermanfaat untuk semua traders.
Jangan lupa nyalakan lonceng like dan subscribe channel Simple Trade. Untuk video Simple Trade lainnya,